Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataizal fikri li arbabil hizad. Wassalatu wassalamu ala rasulil huda wa ala alihi washabihi liman ihtada. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi ibadihi laila minal masjidil haram illal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'iyya fil jannah, ay man ahabba. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ammalihi fayakunu fil akhirati ma'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu, saudara yang dirahmati Allah, sama-sama kita memohon kepada Allah, semoga kita senantiasa diberikan barokah umur, barokah rezeki, sehat walafiat, mendapatkan ampunan, kasih sayang, kemuliaan, sekaligus diberikan kekuatan iman, Islam dan ihsan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai saat ini kita masih banyak diberikan nikmat dan karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan nikmat Islam, hingga kita semua hadir di tempat yang mulia ini. Semoga hadirnya kita di tempat ini, kita semua mendapat ganjaran pahala dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa pula salawat teriring salam kepada junjungan kita, manusia paling mulia, manusia paling agung, pendobrak kebatilan, yaitu Habibana wa Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, para pengikutnya, muslimin dan muslimat. Sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Semoga kita semua yang hadir masuk dalam kelompok umat beliau yang mendapatkan syafaat di yaumil masyar. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam ini kita ambil satu cuplikan peristiwa Isra Mi'raj di dalam konteks situasi yang kita rasakan saat ini. Ketika perjalanan Isra Mi'raj baru saja akan dimulai, sudah datang berbagai macam halangan-halangan, sudah datang berbagai macam gangguan-gangguan. Ada suara memanggil dari arah belakang, Muhammad, Muhammad, berhentilah sebentar. Rasulullah menoleh pun tidak. Ada lagi panggilan dari samping kiri, Muhammad, Muhammad, berhentilah sebentar. Rasulullah menoleh pun tidak. Ada lagi panggilan dari samping kanan, Rasulullah menoleh pun tidak. Kemudian dari arah depan, ada perempuan tua dengan pakaian yang serba glamor, berpakaian yang merah menyala, memanggil-manggil, Muhammad, Muhammad, berhentilah sebentar, lihatlah aku.
Rasulullah menoleh pun tidak. Kemudian kata malaikat Jibril, bagus Muhammad, kamu tidak menoleh panggilan-panggilan mereka. Kalau saja kamu menoleh panggilan-panggilan mereka, umatmu akan condong kepada mereka. Panggilan dari sebelah kiri itu panggilan orang-orang Nasrani. Jika kamu menoleh ke sebelah kiri, umatmu akan condong menyembah berhala. Dan panggilan dari sebelah kanan itu panggilan orang-orang Yahudi. Jika kamu menoleh ke sebelah kanan, umatmu akan condong menyembah matahari dan api. Dan panggilan dari belakang itu panggilan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak punya agama. Kalau saja kamu menoleh panggilan mereka, umatmu akan condong melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan panggilan dari depan ada perempuan tua yang memakai pakaian serba glamor itu. Kalau saja kamu menoleh panggilan mereka, umatmu akan condong dengan urusan dunia saja dan melupakan urusan akhirat, hubbud dunya. Untung kamu tidak menoleh panggilan-panggilan mereka. Kalau saja kamu menoleh panggilan mereka, umatmu akan condong seperti mereka. Di dalam peristiwa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallazi asra bi ibadihi laila minal masjidil haram illal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwa syami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Di dalam perjalanan menuju langit pertama, malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian naik lagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat ke langit ketiga. Bertemulah dengan Nabi Yusuf. Kemudian di langit keempat bertemulah dengan Nabi Idris. Kemudian di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Dan di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Sedangkan naik lagi ya ke langit ketujuh, Rasulullah bersama malaikat bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Malaikat Jibril cuma bisa mengantar sampai ke langit ketujuh. Kata malaikat Jibril, Muhammad, cukup saya mengantar kamu sampai di sini. Cukup sampai di sini saja. Kalau sampai ke atasnya lagi, saya tidak kuat. Cukup sampai di sini saja. Kalau ibarat kata kita, kata Nabi Muhammad nih, ente curang. Kenapa tidak langsung ke sana, ngantar langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata malaikat Jibril, aku cukup sampai di sini. Kalau sampai aku naik terus, aku bisa terbakar. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya sendiri dari langit ketujuh menuju Sidratul Muntaha.
bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah memerintahkan tentang sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Lalu Rasulullah turun menemui Nabi Musa. Lalu Nabi Musa memerintahkan kembali kepada Allah untuk memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk kembali kepada Allah. Kata Nabi Musa, umatmu tidak akan sanggup. Lalu Rasulullah kembali kepada Allah meminta keringanan. Ya Allah, mohon diberi keringanan lagi untuk umatku. Kemudian Allah mengurangi 5. Kemudian Rasulullah turun lagi bertemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, hai Muhammad, kembali lagi kepada Allah, minta keringanan lagi kepada Allah. Kemudian Rasulullah kembali kepada Allah dan minta keringanan untuk umatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan, mulai sekarang aku tetapkan 5 waktu dalam sehari semalam. Kemudian Rasulullah kembali kepada Nabi Musa. Kata Nabi Musa, hai Muhammad, kamu kembali lagi meminta lagi keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasul, saya malu. Akhirnya Rasulullah samitna wa a'tona. Akhirnya Allah menetapkan sehari semalam 5 waktu, tetapi Allah memberikan nilai ibadahnya 10 kali lipat setiap waktunya. Akhirnya kita sebagai hamba Allah dan umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diwajibkan 5 waktu sehari semalam untuk mengerjakan ibadah sholat wajib. Sholat wajib hukumnya wajib, dan bagi mereka yang meninggalkannya dianggap kafir. Ini Isra Mi'raj hanya bisa diterima oleh iman, oleh otak terlalu kecil. Otak tidak akan mampu. Jadi hanya iman yang bisa menerima tentang peristiwa Isra Mi'raj ini. Tidak bisa diterima dengan akal dan pikiran. Perjalanan yang amat jauh hanya bisa ditembus sepertiganya malam. 3 alam tembus, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Namanya alam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu namanya alam nasud, alam fisika, alam manusia, alam indrawi. Sedangkan dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ke-7 namanya alam malakut, alamnya para malaikat. Manusia tidak akan mampu tembus ke situ, karena itu alamnya malaikat. Dari langit ke-7 sampai aras, lewat Sidratul Muntaha dan Mustawa, itu disebut alam lahud, alam ketuhanan. Malaikat tidak mampu, malaikat tidak akan tembus. Makanya diriwayatkan Isra Mi'raj, malaikat Jibril cuma mengantar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke langit ke-7 saja. Jadi cuma sampai di langit ke-7. Kemudian dilanjutkan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melanjutkan perjalanannya bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan ini.
Mudah-mudahan semakin kuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin bisa meningkatkan ibadah kita. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, barakah wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.